menyimak tausiah yang akan disampaikan Ustadz kita yang sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Alim Parlan. Padanya waktu dan tepat, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi al-haq. Innamal masihu Isa ibnu Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Wa aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu salasah intahu khairul lakum innamallahu ilahun wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita, yaitu lain nikmat sehat, kelapangan, dan inayah dan hidayahnya, sehingga kita bisa hadir di majelis taklim thalabul ilmi. Yang utama tentu nikmat iman dan Islam, karena dengan demikian terbukalah pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya di dunia, juga nanti di akhirat insyaallah. Alhamdulillah, ya, secara umur bulan kita berada di ujung, ya, akhir tahun 2025. Kita akan masuk tahun baru 2026. Tentu yang pertama, ya, kita tingkatkan, istiqomahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya iman dan takwa kepada Allah yang akan menyelamatkan diri kita masing-masing sampai di akhirat insyaallah. Yang kedua, biasa seperti, ya, berulang tiap tahun yang terjadi, ya, tidak hanya di negeri kita, itu setiap Desember biasanya banyak ujian, ya, bisa disebut bencana, ujian, bahkan sebagian, ya, azab dari Allah. Karena di Al-Quran juga banyak, ya, bagaimana Allah menjelaskan tentang azabnya, antara lain karena manusia menserikatkan atau mengatakan ada lain selain Allah, atau ada ilah-ilah yang lain. Bahkan sebagian katakan yang paling, kalau dalam surat Al-Maryam, Allah sangat tidak suka dikatakan Allah mempunyai anak. Antara lain dalam surat An-Nisa, ayat 171, ya, bunyinya, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebihan dalam agamamu, wala taqulu 'alallahi illal haq, dan janganlah kamu katakan kepada Allah atau tentang Allah kecuali yang benar. Innamal masihu Isa ibnu Maryam rasulullah, tidaklah Isa anak Maryam itu kecuali adalah utusan Allah, maksudnya tidak yang lain, ya, tidak sebagai penjelmaan Tuhan, tidak sebagai anak Tuhan, dan lain sebagainya, anggapan-anggapan dari orang Nasrani atau mungkin orang-orang yang lain. Wa kalimatuhu, dan dia
lahir berproses yaitu dengan izin Allah atau kalimatnya kun fayakun kalau dalam surat Al-Imran. Alqaha ila Maryam wa ruhu minhu, yang diberikan kepada Maryam dan rohnya dari Allah. Fa aminu billah, maka percayalah kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya Nabi Muhammad. Wala taqulu salasa, dan janganlah kamu mengatakan atau beranggapan Tuhan itu ada 3. Intahu khairul lakum, berhentilah berbuat demikian, itu sangat baik untukmu. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah itu Tuhan yang satu. Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak beranak dan tidak diberanakan, dan tidak ada satupun makhluk yang menyamainya. Subhanahu, maksudnya ayyakuna lahu walad, bahwasanya dirinya memiliki anak. Di ayat lain, ma indahu sohibah, teman perempuan aja nggak punya apalagi anak ya. Kalau di ayat lain, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai wakil. Nah, jadi ada beberapa ayat tentang ya penjelasan tentang Allah yang esa. Allah tidak punya anak dan Allah tidak beranak. Terus menepis anggapan-anggapan dari orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Allah dan seterusnya. Di ayat lain Allah menjelaskan laqad kafarul ladzina qalu, dan sungguhlah kafir orang-orang yang mengatakan Isa anak Maryam itu Tuhan. Di ayat lain di surat apa itu, Maidah ya, Al-Maidah ya. ayatnya lupa yang satunya. Kalau tadi An-Nisa ayat 171. Tadi cari di YouTube itu. Jadi penjelasan. Adapun dalam surat Maidah ayat-ayat terakhir ya banyak, antara lain qala Isa ibnu Maryam wa id qala Allah ya Isa ibnu Maryam anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahin min dunillah, dan berkatalah Allah kepada Isa nanti, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku 2 Tuhan selain Allah? Karena di agama Nasrani juga ada yang mengatakan 2 ya, Maryam dan Isa. Maryam ibunya, Isa ada penjelmaan dari Allahnya. Ada yang mengatakan gitu, ada yang mengatakan anak, ada yang mengatakan penjelmaan dari Allah yang turun ke bumi. Maka dalam surat Al-Maidah ini Isa membantah bahwa dirinya mengatakan kepada kaumnya bahwa dirinya dan ibunya adalah Tuhan selain Allah. Bahasanya dia tidak pernah mengatakan demikian. Kemudian dalam surat Ar-Rahman, Maryam ya, ayat-ayat terakhir, ayat dari ayat 85, 86, 87, 88 antara lain bunyinya, wa qalu tahadallahu rahmanu walada, dan ahli kitab atau orang-orang Nasrani mengatakan telah menjadikan Allah seorang laki-laki. Kalau di Nasrani Isa anak Maryam, kalau di Yahudi Uzair. Laqad ji'tum syai'an idza, sungguh hal itu menjadikan
sesuatu yang sangat menyakitkan atau sesuatu yang sangat membuat marah Allah, ya. Takadu samawatu yatafattarna minhu, ya, seakan-akan ucapan itu atau anggapan itu menjadikan langit akan runtuh. Watan sakol ardu watakhirul jibalu hadda, dan menjadikan bumi menjadi gempa dan menjadikan gunung-gunung menjadi longsor atau meletus, ya. Anda auli rahmani walada, karena mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Wa ma yambaghi lirahmani ayatakhidha walada, dan tidak sepatutnya bagi Allah untuk menjadikan dirinya memiliki anak. Nah, ini maksudnya ayat-ayat di surat Maryam menjelaskan bagaimana sangat bencinya Allah kepada orang-orang yang mengatakan atau menjadikan Isa sebagai anak Allah atau Uzair anak Allah, atau adanya makhluk yang dijadikan sebagai anak Allah. Ada juga yang mengatakan malaikat anak Allah, ada juga, ya. Orang-orang kafir Quraisy dulu sebagian mengatakan malaikat anak perempuannya Allah. Nah, hal-hal yang demikian itu menjadi kesyirikan yang sangat dibenci oleh Allah, ya. Jadi kejadian-kejadian di muka bumi, ya, kalau diruntutkan dengan surat Maryam ini, ya, sering terjadi di bulan Desember karena adanya manusia menjadikan manusia dianggap sebagai anak dari Allah. Makanya hal ini perlu kita jauhi, artinya kita lindungi diri kita dan keluarga kita untuk menganggap bahwasanya ada makhluk di dunia yaitu sebagai anak dari Allah. Maka Maha Suci Allah tidak sepatutnya baginya memiliki anak, karena miliknya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Itu sebagai pembukaan, dan lebih dikaji lagi, ya, sekarang apalagi rame-ramenya di Eropa, Amerika tentang ketuhanan Isa, dan sebagian hijrah menjadi mu'alaf. Nanti tanggal 25 akan dijadikan sebagai tanggal mu'alaf internasional. Ini untuk melawan hari Natal, untuk melawan hari Natal. Dijadikan tanggal 25 sebagai tanggal hari mu'alaf internasional. Mudah-mudahan nanti terjadi, karena bagian dari, ya, penegakan perlawanan dari tanggal 25 sebagai hari kelahiran Isa Al-Masih, ya, sebagai Tuhannya, walaupun tidak benar sebenarnya. Itu dari ajaran agama Yunani, ya, tanggal 25. Baik, kita lanjutkan pada kajian kita, yaitu surat-surat pendek. Kita sekarang masuk ke surat apaan? Pak Lili, ingat nggak? Kemarin surat Al-Hudiyat. Baik, kita baca dulu bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha. Wal adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha.
falmughirati subha falmughirati subha fa'atharna bihi naq'a fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. ya. Surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat adalah surat tergolong makiyah atau diturunkan di kota Makkah. Al-Adiyat diambil dari ayat yang pertama, wal adiyat. Wal adiyat artinya apa? Kuda perang. Ya, jadi kudanya jenis kuda untuk berperang, jadi bukan kuda kecil atau kuda apa ya, bigol atau kuda-kuda yang sifatnya kecil, tapi ini adalah kuda yang besar yang biasanya diperuntukkan untuk maju ke medan perang. Maka mempunyai nama khusus, yaitu disebut al-adiyat, jamak dari al-adiyah, ya, artinya kuda ya, perang, kuda yang besar, tinggi. Kalau biasanya di Indonesia ya dimiliki oleh kepolisian atau tentara, biasanya ada di Brimob, biasanya ada di angkatan darat juga ada biasanya beberapa. Itu kalau zaman dulu sebelum digunakan peralatan-peralatan perang yang seperti sekarang modern, ya, maka kudalah yang menjadi andalan utama, ya, untuk membantu dalam peperangan. Maka ayat ini atau surat ini adalah bagian dari apa yang menjadi hal yang nyata pada masa itu. Kalau sekarang ibaratnya hanya sekedar dibantukan untuk banyak di upacara biasanya. Kalau di medan perang ya mungkin di Arab sebagian, di suku-suku masih banyak digunakan. Itu kuda-kuda jenis ini. Dalam ayat yang pertama Allah bersumpah, yaitu dengan diawali waw qasam istilahnya. Pak Lili yang udah belajar waw qasam, tapi belajarnya sampai waw qasam berhenti. Wal adiyati, demi kuda perang, ya.
demi kuda perang. Dobha itu dari kata dobiha yadbahu dobhar. Nah, ini masdar. Jadi kalau dilengkapi kalimat ini, wal adiyatu yudabbihu dobhan, gitu lengkapnya. Tapi inilah gaya bahasa dalam Al-Quran, ya. Jadi simple tapi mengandung makna yang luar biasa, yaitu menggunakan masdar. Maka biasanya masdar digunakan itu untuk penegasan atau taukid, ya. Tadi ada kata demi, ya, demi kuda perang yang benar-benar terengah-engah, kira-kira gitu. Ini menggambarkan kuda yang begitu gagah berani. Terus apa lagi? Dia nggak takut, ya, maju dengan kencang sampai terengah-engah. Jadi ini Allah menggambarkan bagaimana sosok kuda ketika diperintah oleh tuannya. Nanti di ending dari surat ini manusia suruh berpikir bagaimana manusia ketika diperintah oleh Allah masih kalah dengan kuda, kira-kira gitu ya. Kuda aja begitu ya, nggak takut mati, nggak takut capek, pokoknya sigap luar biasa, ya, sampai terengah-engah. Itu kalau istilah kita, mas tatoknya sampai terengah-engah tadi. Kadang-kadang kita mas tatoknya tadi belum terengah-engah, udah deh saya kayaknya nggak bisa gitu. Jadi ini gambaran bagaimana Allah menggambarkan ketaatan kuda kepada tuannya, luar biasa gitu ya. Wal adiyati dobha, demi kuda perang yang lari kencang dengan terengah-engah. Terjemah lengkapnya gitu. Fal muriyati qadha, dan kuda tadi muriyati qadha, apa? Yang kuku kakinya, ya. Membersihkan. Ya, yang kuku kakinya atau efek dari lari kencang tadi, kuku kakinya qadha, memercikan debu atau api. Kalau malam terlihat, ya, percikan-percikan api. Kenapa? Limada, karena membentur kepada batu-batu, saking kencangnya. Dan biasanya kukunya kan pakai besi, ya. Besi. Itu yang membuat tadi, ya, bersinar-sinar kalau malam. Apalagi ini di waktu subuh, ya. Ini sekali lagi menggambarkan bagaimana tadi, ya, ketaatan sang kuda kepada tuannya ketika diajak berperang sampai begitu semangat yang luar biasa. Wal mughirati subha, dan maka kuda tadi mughirati, mughirah apa? Keluar, ya, keluar atau meninggalkan kandangnya subha di waktu pagi, ya. Menyerang di waktu pagi-pagi, ya, kita taruhlah subuh, kira-kira gitu ya. Kita diperintahkan melawan untuk sholat subuh, jangan kalah sama kuda, kira-kira gitu. Fa asara bihi naq'a, maka dalam apa? Bekas, ya, tadi kekuatan dan perjalanannya, naq'a, menerbangkan debu-debu, ya. Fa wasadna bihi jam'a, dan dia menyerbu ke tengah kumpulan musuh. Jadi ayat 1 sampai ayat 5 ini Allah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana ketaatan sang kuda yang gagah berani, ya, dalam medan perang, dalam mentaati tuannya, tidak dia tadi takut mati nanti ketika perang, kena pedang, kena tombak, otomatis kan kena panah dan lain sebagainya. Itu tidak terpikirkan oleh kuda tadi. Nah, kira-kira gitulah ketaatan kita kepada Allah.
diharapkan demikian. Masa kalah sama kuda, kira-kira gitu. Kuda paling dikasih apa? Makan doang. Tapi Allah dalam memerintahkan kepada kita dalam hidup apa sih yang bukan dari pemberian Allah? Satu. Dan Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman termasuk dalam ketaatan, dalam jihad dan lain sebagainya adalah yaitu rahmat Allah atau kesenangan nanti di hari akhirat yang dimulai dari dikubur, alam kebangkitan, alam mahsyar, alam mizan, dan alam qadha, yaitu antara surga dan neraka. Orang-orang yang mentaati Allah yang diharapkan seperti kuda tadi, yang tidak mengenal istilahnya takut, lelah, apalagi ya dia melaksanakan dengan kemampuan yang luar biasa, maka Allah menjanjikan rahmatnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat berikutnya, ya ibaratnya apa? Nyindir ya, nyindir. Kebalikannya. Innal insana li rabbi lakanud. Sesungguhnya manusia kepada Tuhannya, Tuhan penciptanya. Tuhan apa lagi ya Allah? Lengkap, Tuhan apa tuh? Pencipta, pemberi kehidupan, pemberi pendidikan, pemberi makan, pemberi segalanya, ilmu. Makanya Rob itu Ya. maknanya luas. Bisa muat ya? Mobil mau masuk sini semua. Oh. Maka ya tadi kepada Tuhannya lakanu, sungguh melampaui batas. Maksudnya melampaui batas ini apa? Ingkar. Ingkar, makna ya tadi tidak taat, kufur. Nah, jadi kebanyakan manusia sebaliknya kalah dengan kuda tadi. Lakanu, sungguh melampaui batas. Wa inna ala zalika lasyahid. Dan sesungguhnya dalam hal itu lasyahid, sungguh mereka menyaksikan. Artinya secara ilmu sebenarnya manusia banyak paham semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagian dari kenikmatan yang Allah inginkan untuk diperuntukkan di jalan Allah. Tapi kebanyakan tadi manusia lakanud. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Hal itu juga dikarenakan kecintaan manusia kepada harta yang sangat. Khair di sini dimanakan al-mal, harta benda. Lasyadid yang sangat Banyak. ya. Kalau di surat Al-Fajr ya, hubang zaman kecintaan yang ya membabi buta atau berlebihan, hubang zaman kecintaan yang sangat. Jadi hal penyebab terjadinya lakanu tadi adalah biasanya ya harta, atau di ayat lain harta dan anak gitu ya. Harta dan anak itu yang membuat manusia kadang lupa kepada Robnya, Tuhannya. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Maka apakah tidak mengetahui apabila bu'sira dibangkitkan apa yang ada di kubur. Maksudnya adalah ketika manusia tadi mencintai harta, seandainya mereka tahu bahwa yang ada di dalam kubur itu dibangkitkan kembali, dia akan mengatakan sebaliknya. Artinya sungguh menyesal, dulu aku mencintai harta benda. Jadi seakan-akan memberi kabar penyesalan harta benda yang dicintai berlebihan, yang tidak dipergunakan untuk fisabilillah akan menjadi penyesalan di kubur. Maksudnya begitu ya. Jadi seandainya manusia-manusia yang ada di kubur suruh balik lagi, mereka
akan mengungkapkan penyesalannya. Nah, bahwasanya apa? Dia akan banyak beramal soleh dan banyak bersedekah. Jadi ya tidak mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan, tapi digunakan hartanya untuk di jalan Allah. Maksudnya begitu ya. Wahu selama mafis sudur, dan diperlihatkan apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu, pada hari kiamat, la khabir, sungguh memberi tahukan. Ya, simpel sebenarnya ya surat ini, tapi mengandung makna begitu dalam, bahwasanya Allah menyindir kepada manusia yang ingkar kepada Allah, yaitu mereka kalah dengan apa tadi? Udah. Kuda. Mereka kalah dengan kuda dalam ketaatan kepada tuannya. Ya, Tuhan kita siapa? Kalau tadi ada yang tanya Tuhan di mana, ya benar tadi jawabannya ya. Yang nanya lebih tahu dari yang ditanya. Balikin aja, jangan dijawab orang-orang kita. Balikin. Karena nggak ada selesainya. Nanti kalau di atas ya, burung di atas. nanti di ini lagi nggak selesai, itu bisa sampai sebulan. Orang-orang model gitu mah ya tadi ya hanya mempermasalahkan sesuatu ya bagi kita goib ya. Kalau ada di ayat Tuhan ada di atas istawa alal ars, udah berhenti, kita iman selesai. Kayak sahabat dulu ya, atas mana? Kalau bumi kan bundar, atasnya mana? Nanti gitu. Bilangnya ada di mana-mana. Berarti Tuhan di mana-mana dong. Ntar ada yang gitu juga. Karena ada juga yang bantah. Ya, ada yang mengatakan di atas, ada yang mengatakan di mana-mana. Kalau di mana-mana berarti Tuhan banyak dong. Itu terus nggak selesai-selesai. Maka benar imannya para sahabat ya. Ketika Allah menciptakan bumi, kemudian menciptakan langit, naik ke atas istawa disebut, udah selesai, nggak tanya berarti Tuhan di atas dong, nggak gitu. Kalau gitu udah selesai ya. Karena ayat di lain Tuhan di mana-mana dong dan seterusnya. Nah, karena makanya tentang Tuhan ibaratnya jangan bertanya tentang Tuhan, bertanyalah tentang ciptaannya. Nah, kalau ciptaannya boleh kita berbeda, boleh kita ngomong macam-macam, tapi tentang Tuhan Allah ya hal yang gaib, kita ibaratnya sedikit tentang ilmu tentang Allah. Ini kok sampai situ-situ ngapain tadi? Ya intinya tadi ya, bahwa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kalah ketaatan tadi kuda kepada tuannya. Jadi intinya surat Al-Anbiya mengingatkan kepada kita untuk belajar ya kepada kuda perang tadi ya. Sampai kalah dengan kuda. Ya, untuk belajar bagaimana ketaatannya kepada tuannya. Kita pun dalam taat kepada Allah ya kalau bisa maksimal ya, maksimal sesuai dengan kemampuan. Karena dengan itulah ya insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Baik, mungkin itu kajian kita untuk surat Al-Anbiya'nya. Besok kita lanjutkan Al-Qadar. Bulan depan insya Allah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Jazakallah.